ketika argumentasi itu disampaikan berdasarkan pada argumentasi akademis, harusnya yang dilakukan oleh pejabat negara kita adalah mengcounter atau menjawab permasalahan itu dengan data-data akademis juga, dan bukan dengan cara melaporkan ya orang yang memberikan kritik secara akademis. Nah, ini menjadi menarik dan menjadi juga persoalan di ruang-ruang publik kita. Halo, kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan laporan dari seorang menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo kepada seorang aktivis hak asasi manusia, yakni Saudara Haris Azhar. Ini menjadi menarik untuk kita bicarakan di dalam konten kali ini, karena laporan yang dibuat oleh menteri ini adalah buntut dari sebuah video yang kemudian dimuat di kanal YouTube Haris Azhar. Di situ membicarakan berkaitan dengan permasalahan hak asasi manusia dan lingkungan yang terjadi di Papua, sehingga seorang menteri ini kemudian melaporkan Haris Azhar dengan tuduhan pencemaran nama baik, kemudian meminta ganti rugi sebesar 500 miliar. Ini menjadi menarik untuk kita bicarakan, karena seorang menteri ini adalah orang yang sangat familiar di telinga kita, di ruang-ruang publik kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Seorang menteri ini berinisial LBP, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, di mana Pak Luhut Binsar Panjaitan ini mendapat julukan sebagai menteri segala bidangnya. Banyak sekali jabatan yang kemudian didapatkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan sampai hari ini, itu ada sekitar 7 jabatan yang dipegang oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan kemudian di tengah pandemi COVID-19 ini sempat viral juga beberapa waktu yang lalu, bahwa kekayaan dari pejabat negara kita, termasuk Pak Luhut Binsar Panjaitan, bertambah. Dan saya sampaikan selamat kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kembali lagi ke poin yang ingin kita bicarakan tadi, bahwa laporan yang dilakukan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan kepada Pak Haris Azhar ini menjadi menarik untuk kita bicarakan. Karena ketika kita berbicara tentang laporan yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan ini, ya berkaitan langsung dengan adanya kritisisme. Dan ketika kita berbicara tentang kritisisme, di situ pasti ada kebebasan yang terganggu, pasti ada kebebasan yang kemudian berusaha dibatas-batasi. Dan ini menjadi menarik untuk kita bicarakan. Terlebih bahwa laporan justru dilakukan oleh pejabat negara kita yang hari ini harusnya terbuka terhadap kritik dan masukan dari warga negaranya. Lumrahnya kan seorang aktivis lah yang memberikan atau melaporkan pejabat negara karena ada indikasi A, B, dan C terhadap kebijakan yang mereka lakukan, sehingga berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Tetapi ini justru sebaliknya, pejabat negara yang melaporkan warga negara yang memberikan kritik. Padahal bila kita nonton misalkan di kanal YouTube Haris Azhar yang diupload beberapa waktu yang lalu, video berkaitan dengan ini, kemudian video itu dipermasalahkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Di situ dalam mengawali argumentasi-argumentasi mereka, kemudian menyampaikan ada keterlibatan Pak Luhut Binsar Panjaitan pada peristiwa-peristiwa yang ada di Papua misalkan. Di situ menggunakan argumentasi-argumentasi akademis. Di situ mengawalinya dengan hasil kajian akademis. Ya, maksud saya adalah ketika argumentasi itu disampaikan berdasarkan pada argumentasi akademis, harusnya yang dilakukan oleh pejabat negara kita adalah mengcounter atau menjawab permasalahan itu dengan data-data akademis juga. Misalkan di dalam video tersebut, berdasarkan hasil kajian akademis mereka bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan terlibat di dalam kasus-kasus di Papua misalkan. Yang harusnya menurut saya dilakukan adalah ya mengcounter hal tersebut dengan cara-cara akademis juga, ya meminta kebenaran atau menjawab hal tersebut dengan kebenaran, dengan kajian-kajian akademis juga untuk mengcounter itu semua, dan bukan dengan cara melaporkan ya orang yang memberikan kritik secara akademis. Nah, ini menjadi menarik dan menjadi juga persoalan di ruang-ruang publik kita, karena apa yang dilakukan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan sangat berbanding terbalik dengan statement yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa bulan yang lalu atau di awal tahun ini, yang menyampaikan bahwa kekuasaan pemerintah Presiden Joko Widodo sangat terbuka terhadap kritik yang diberikan oleh warga negara kepada kekuasaan hari ini. Nah, kekhawatiran saya kemudian apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini tidak diaminkan oleh pejabat negara yang lainnya. Artinya tidak ada
kesepahaman di dalam bagaimana menyikapi kritik yang diberikan oleh warga negara di lingkaran kekuasaan kita. Nah, ini berbahaya. Padahal di dalam pemerintahan yang kuat itu membutuhkan adanya kesepahaman, ya, pemikiran untuk membahagiakan rakyat, untuk melindungi rakyatnya, untuk memastikan bahwa demokrasi itu hidup dan tumbuh subur di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kekhawatiran saya selanjutnya, laporan yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan kepada kepolisian atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pak Haris Azhar ini jangan sampai kemudian membuka wajah kekuasaan yang sebenarnya. Jangan sampai kemudian menunjukkan bahwa wajah asli kekuasaan itu adalah kekuasaan yang memang anti terhadap kritik. Ya, bahwa memang pejabat negara kita ini adalah pejabat-pejabat negara yang anti terhadap kritik dari warga negaranya. Padahal kita menginginkan ya adanya kesetaraan di dalam kehidupan. Di satu sisi pejabat negara dengan kewenangan yang ada di tangannya bisa atau mengeluarkan kebijakan kepada rakyat, dan di sisi lain ada kesempatan yang sama dari rakyat untuk memberikan kritik terhadap ya kebijakan, terhadap pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat-pejabat negara kita. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika ya kritik itu disampaikan berdasarkan argumentasi akademis, kajian akademis, maka harusnya kritisisme itu dijawab atau dikantor pula dengan ya produk kebijakan yang benar-benar nyata, atau kemudian dengan ya data-data akademis juga. Jangan sampai kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan ini menjadi sinyal buruk bagi pejabat-pejabat negara yang ada di seluruh Indonesia, baik itu di pusat maupun di daerah. Nanti kemudian ini menjadi sinyal buruk dan sekaligus menjadi presiden buruk di dalam penyelenggaraan negara kita. Pejabat-pejabat negara akhirnya mempunyai kebiasaan untuk melaporkan ya warganya yang memberikan kritik kepada mereka, melaporkan rakyatnya atas kritisisme yang mereka bangun. Padahal seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa kritisisme itu justru muncul karena adanya ketidakbecusan, ya. Kritisisme itu muncul karena adanya kecurigaan warga negara terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara hari ini, terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini. Poin saya adalah pejabat negara kita atau kekuasaan hari ini di dalam menerima kritik dari warga negaranya tidak boleh terlalu baper, tidak boleh terlalu menganggap bahwa kritisisme ini adalah sebuah racun di dalam kehidupan atau sebuah racun yang akan mempengaruhi kelanggengan kekuasaan. Padahal jika kritisisme ini diakomodir dengan baik, akan berdampak pada produk kebijakan yang baik pula. Dan ketika kekuasaan, ketika pejabat negara, ketika pejabat publik hari ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, atau minimal yang membahagiakan mayoritas rakyat Indonesia, maka ya secara tidak langsung rakyat akan senang dengan kekuasaan itu. Dan ketika kekuasaan itu ingin berkuasa lagi, ya, atau rezim ini ingin berkuasa lagi, rakyat tidak akan memprotes, rakyat tidak akan memberikan kritik lagi, karena mereka merasakan kebahagiaan, merasakan dampak baik dari apa yang diberikan oleh pejabat negara hari ini, oleh elit politik hari ini, oleh kekuasaan hari ini. Nah, ini harusnya dipahami oleh pejabat negara kita, dipahami oleh kekuasaan, bahwa di dalam negara demokrasi, di dalam kita membangun ya kesadaran demokrasi kita, di mana pejabat negara mempunyai keterbukaan untuk dikritisi dan rakyat mempunyai kebebasan untuk memberikan kritik kepada kekuasaan. Disitulah kita bisa sehat sebagai negara demokrasi, kita bisa saling menghargai, dan di situ pula ada kondusivitas di tengah-tengah masyarakat. Rakyat akan merasa senang, rakyat akan merasa bahwa apa yang mereka sampaikan, kritik yang mereka salurkan itu dihargai oleh kekuasaan, dihargai oleh negara. Dan sebelum saya menutup video ini, ya, saya sampaikan satu hal, ya, video ini tidak berusaha untuk memihak kepada Haris Azhar atau kepada Luhut Binsar Panjaitan. Tidak ada pihak yang ingin dipojokkan, tetapi
ya konten ini pure untuk membuka mata hati pejabat publik kita bahwa memang rakyat membutuhkan pejabat publik yang terbuka terhadap kritik. Rakyat tidak membutuhkan tindakan-tindakan yang membatasi kritisisme itu sendiri. Rakyat membutuhkan kebebasan. Rakyat membutuhkan adanya keterbukaan pejabat negara untuk menerima kritik dari warganya. Baik itu kritik yang pedas ya, ataupun kritik-kritik itu kritik yang ringan. Tetapi ya semua kritik itu harus terakomodir dengan baik di dalam upaya kita membangun negara ini. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan di konten kali ini, saya sampaikan selamat kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sudah merangkap jabatan. Kemudian saya sampaikan kepada seluruh pejabat negara hari ini, khususnya Pak Luhut Binsar Panjaitan juga, karena konten ini berkaitan dengan laporan beliau yang ketika pandemi COVID-19, ketika beliau menjadi ketua pelaksana dari PPKM, beliau juga kekayaannya semakin bertambah. Ini adalah sesuatu hal yang fantastis menurut saya. Mudah-mudahan ya kekayaan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh pejabat negara kita hari ini tidak kemudian membuat rakyat kita merasa teriris hatinya, teriris perasaannya. Karena di tengah pandemi COVID-19 mereka merasakan kesengsaraan, mereka merasakan kelaparan, mereka merasakan kesusahan dan kemiskinan, sedangkan pejabat negara mereka bahagia, selalu tersenyum karena mereka semakin kaya. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di masyarakat, di daerah, dan hampir di seluruh wilayah seluruh Nusantara.